Bab 113, Api, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sepertinya aku menjadi lebih baik sendiri, gumam Yujin pada dirinya sendiri. Yujin telah melakukan tirah baring selama 2 hari terakhir. Ketika dia pertama kali menggunakan ignition dengan tubuh dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa bergerak selama seminggu penuh. Setelah itu, dia telah menggunakannya beberapa kali lagi dan perlahan-lahan terbiasa dengan efek sampingnya, tetapi kelebihan dari menggunakan ignition masih membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk pulih bahkan pada titik di mana Hamel bisa dikatakan telah menguasai. Ini lebih cepat dari yang aku prediksi, pikir Yujin pada dirinya sendiri. Penghargaan harus diberikan untuk kualitas yang mengesankan dari tubuh ini, tetapi alasan utama mengapa beban membebani tubuhnya telah berkurang tajam jika dibandingkan dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya adalah karena pengapian yang digunakan Yujin bahkan lebih maju daripada yang Hamel telah datang dengan. Pertama-tama, formula api putih jauh lebih unggul dari kitab suci pelatihan mana Hamel. Formula api cincin, yang menggabungkan lubang abadi di atasnya, bahkan lebih maju daripada formula api putih, dan bahkan telah dispesialisasikan sampai pada aktivasi pengapian dalam pikiran. Semua core-nya terhubung ke dalam lingkaran. Kemudian, di dalam lingkaran itu, lingkaran selanjutnya terus-menerus dibuat dan kemudian meledak. Bagian ini mirip dengan apa yang dilakukan Hamel saat membebani core-nya. Namun, dengan formula Ring Flame, proses ini masih pada level di mana Yujin memiliki kendali penuh atas itu tanpa harus membebani core-nya. Dengan ignition, Yujin kemudian dapat sepenuhnya melepaskan semua batasan formula Ring Flame. Meskipun tindakan membebani tubuh dan core ini pada saat yang sama mirip dengan ignition versi kehidupan sebelumnya, metode sebenarnya jauh lebih halus daripada yang dia gunakan di masa lalu. Beban yang diletakkan di tubuhku masih berbahaya, tapi aku masih merasa seperti menahan lebih baik daripada aku di kehidupan sebelumnya, pikir Yujin sambil membelai area di jantungnya, yang sekarang berdetak dengan teratur. Kecepatan. Tentu saja, dia masih tidak bisa menyalahgunakan skill ini. Apakah itu lebih canggih atau tidak daripada versi dari kehidupan sebelumnya, itu pada dasarnya masih merupakan teknik yang sama yang memotong potongan dagingnya sendiri untuk ditukar dengan kekuatan. Namun, ada manfaat sampingan yang tidak terduga dari melakukan ini. Yujin menutup matanya dan memusatkan fokusnya pada core-nya. Awalnya, formula api putih Yujin telah terjebak di bintang keempat, tetapi sekarang jumlah bintang yang berputar di sekitar hatinya telah meningkat 1, sehingga totalnya menjadi 5. Yujin bisa menebak apa alasannya. Untuk membuat kemajuan dalam formula api putih, seseorang tidak bisa hanya bergantung pada peningkatan jumlah total mana mereka. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang mana dengan melalui berbagai tantangan dan pengalaman. Meskipun memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, Yujin masih perlu meluangkan waktu untuk rajin meningkatkan kapasitas total mananya. Hutan hujan samar kaya akan mana dan bahkan bisa dibandingkan dengan Leyland rata-rata. Setelah dengan sengaja menghabiskan semua mananya, dan dengan bagaimana kelebihan core-nya memungkinkan mereka untuk menangani jumlah mana yang lebih besar, pengalaman ini telah memungkinkannya untuk berhasil memisahkan bintang lain. Selama aku memanfaatkan skill ini dengan baik, aku bahkan bisa menggunakannya sebagai jalan pintas untuk mempercepat pertumbuhanku. Yujin menggosok dagunya saat dia berpikir. Membuat kemajuan setelah kelebihan core-nya, di satu sisi, itu mirip dengan metode pelatihan yang digunakan untuk membentuk otot dengan cepat. Metode pelatihan ini melibatkan kerja otot yang terlalu berlebihan hingga merobeknya sehingga membutuhkan pemulihan. Semakin banyak otot yang robek, semakin kuat mereka tumbuh kembali. 1. Yujin membayangkan, dengan menggunakan ignition beberapa kali lagi, bukankah aku bisa membuat kemajuan cepat dalam formula api putih? Meskipun dia memikirkannya, Yujin segera menyadari bahwa setiap upaya berulang kali tidak akan menjadi seefektif pertama kali menggunakannya. Untuk mendorong pertumbuhan core dengan membebaninya secara berlebihan, dia harus terus menambahkan beban yang lebih tinggi setiap saat. Saat menyempurnakan metode ini, tubuhnya pasti akan hancur, dan tidak ada jaminan bahwa core akan terbelah setelah semua penyalahgunaan ini. Pada akhirnya, Yujin tidak berani mencobanya lagi. Hanya dalam 6 tahun setelah dia pertama kali mulai melatih mana, dia sudah naik ke bintang kelima formula api putih. Bahkan di klan hati singa, ini adalah tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara para tetua saat ini, level tertinggi dari formula api putih yang telah dicapai oleh salah satu dari mereka adalah bintang ke-7. Pada generasi di bawah para tetua, patriark dan adik laki-lakinya berada di bintang ke-6. Lalu ada Yujin, yang berada di bintang ke-5. Dia masih berusia 19 tahun, dan terlepas dari pencapaiannya di formula api putih, dia juga mampu melakukan terlalu banyak hal. Selain itu, dia pasti akan menjadi lebih mampu di masa depan. Yujin mengingat para Beast Folk yang telah menyerang mereka. Selama 2 hari terakhir ini, Yujin telah mencoba mencari tahu konspirasi yang melibatkannya. Dia adalah anggota dari Beast Folk yang disumpah menjadi Raja Iblis Kehancuran. Putra Oberon, saudara angkat Jagon. Secara objektif, Barang sudah kuat. Jika dia tidak menggunakan ignition, Yujin akan merasa sulit untuk menjamin kemenangannya atas lawan seperti itu. Winit, Asfel, Pernoa, dan Harbos, hanya dengan menggunakan semua senjata ini, melengkapi mereka dengan sihirnya, dan bahkan menggambar pedang cahaya bulan di atasnya, Yujin hampir tidak bisa meraih kemenangan.
Dengan kata lain, ini berarti barang adalah lawan yang tidak bisa dimenangkan oleh Eugene saat ini. Eugene memiliki ingatan yang jelas tentang seberapa kuat Oberon. 300 tahun yang lalu, Raja Iblis Kemarahan memiliki 4 Raja Surgawi yang melayani di bawahnya. Meskipun tidak berbagi setetes darah dengan dia, mereka telah diperlakukan sebagai anak Fury. Kepala Raksasa, Earth Shaker Kamash. Raja Vampir, Saint Penumpah Darah. Orang gila dari Beastfolk, Oberon yang bejat. Putri Peri Kegelapan, Raksasa Iris. Mereka semua adalah pejuang yang kuat. Yang terbesar secara fisik dari mereka semua telah dikalahkan oleh Vermont dan Hamel setelah mereka menggabungkan kekuatan mereka. Saint juga telah dikalahkan oleh mereka, tetapi Oberon dan Iris berhasil melarikan diri dengan bantuan Raja Iblis Kemarahan. Jagon adalah bajingan tidak berbakti yang telah merobek tenggorokan ayahnya sendiri. Tetapi fakta bahwa prestasi ini bahkan mungkin berarti bahwa Jagon setidaknya harus sekuat Oberon. Barang memang kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk menjadi layak bagi seseorang yang menyebut diri mereka saudara kandung Jagon. Dia memang mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Jagon, kenang Eugene. Jadi bukan karena perintah Jagon, barang telah mencari wilayah elf. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata itu, untuk saat ini, Eugene memutuskan untuk bertindak seolah-olah dia mempercayainya. Daripada tidak mempercayai kata-kata barang tanpa syarat, dia akan menganggapnya begitu saja untuk saat ini, sementara dia mencoba untuk mempersempit siapa pengkhianat itu. Dari sisi mana informasi mereka bocor? Christina telah mengatakan bahwa itu mungkin bukan Kekaisaran Suci. Meskipun Eugene tidak diberikan penjelasan rinci untuk ini, Kekaisaran Suci tidak akan melihat manfaat dari mengatur Santo dan pahlawan untuk dibunuh pada saat yang sama. Namun, bagaimana dengan klan Lionheart? Dan dengan klan Hati Singa, Eugene berarti ketua dewan, Doines Hati Singa. Orang seperti itu bisa melihat manfaat memangkas anak asuh yang terlalu berbakat yang mengganggu ketertiban keluarga. Meskipun pilihan ini tidak dapat dikatakan sebagai kepentingan terbaik klan, jika Eugene telah meninggal, masalah siapa yang akan menjadi penerus patriark klan Hati Singa akan menjadi sangat halus. Dan apalagi arti hasil seperti itu bagi klan? Itu berarti hierarki klan telah dipulihkan. Eugene juga bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa sebagai anak dari garis keturunan yang jauh yang diambil sebagai anak angkat dari keluarga utama, dia akan dipandang sebagai saingan ahli waris dari garis lurus. Bahkan jika dia tidak benar-benar menjadi patriark, keberadaan Eugene bisa menjadi titik temu untuk semua garis keturunan kolateral. Keluarga utama klan Lionheart tidak akan mentolerir hasil seperti itu. Selama 300 tahun terakhir, klan telah memastikan bahwa garis lurus telah mempertahankan posisi superiornya, sementara semua garis agunan diperlakukan sebagai inferior. Saya bukan sembarang keturunan kolateral biasa, pikir Eugene tanpa inflasi diri. Ketua dewan selalu memegang teguh otoritas keluarga utama. Untuk seseorang seperti dia, lebih dari fakta bahwa Eugene adalah keturunan kolateral, akan jauh lebih menjengkelkan melihat Eugene diakui secara publik sebagai pahlawan oleh Kekaisaran Suci dan orang sucinya. Dalam sejarah klan Hati Singa, satu-satunya yang pernah disertifikasi sebagai pahlawan oleh Kekaisaran Suci, oleh orang sucinya, dan dengan wahyu dari Dewa Cahaya, adalah pendiri klan Vermont Agung. Seorang anak angkat dari garis agunan sebenarnya telah menerima penghargaan yang sama dengan leluhur pendiri mereka. Dia bahkan telah menerima persetujuan dari Pedang Suci. Selanjutnya, Eugene juga menyadari bahwa peti mati leluhur pendiri telah kosong. Jadi ada banyak alasan bagi Doines untuk ingin membunuhnya. Kekaisaran Suci berhati-hati dalam menarik perhatian Raja Iblis, jadi mereka belum mengumumkan bahwa Eugene adalah pahlawan baru. Jika Eugene dan Christina terbunuh, maka mereka tidak akan pernah bisa mengungkapkan bahwa makam leluhur pendiri itu kosong. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa diatur secara pribadi oleh Doines. Jadi dia mungkin berkolusi dengan Demon Fog. Jika hubungan mereka cukup aman bagi Doines untuk mengajukan permintaan yang begitu besar kepada mereka, ini berarti kolusi mereka telah berlangsung lama. Ketua Dewan bersekongkol dengan Demon Fog. Aku tidak bisa terlalu yakin, Eugene mengingatkan dirinya sendiri sambil menatap tinjunya sendiri. Pembuluh darah di tinjunya, yang secara tidak sadar mengepal selama beberapa waktu, berkedut. Bagaimanapun, itu mungkin bukan kepala dewan. Karena itu, Eugene harus tetap diam untuk saat ini. Apakah dia cukup kuat untuk menyerbu kastil singa hitam sendirian, menaklukkan ketua dewan, dan mengungkap kebenaran? Itu tidak mungkin. Julukan ketua dewan, Doines Lionheart, adalah singa putih abadi. Dia adalah karakter yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Jika saya kembali hidup-hidup dan dalam kondisi baik, bajingan di balik konspirasi ini akan dipaksa untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Alasan mengapa Eugene memutuskan untuk tetap diam adalah karena misi barang bukan hanya untuk membunuhnya dan Christina. Itu hanya tujuan sekunder. Tujuan pertama binatang itu adalah untuk mengkonfirmasi lokasi wilayah elf. Karena alasan itu, dia membuntuti di belakang Eugene sejak awal tanpa menyerang mereka. Eugene merenung. Alasan apa yang dimiliki ketua dewan untuk tertarik pada wilayah elf? Dia tidak bisa memikirkan apapun. Mungkinkah Doines juga ingin menemukan Sienna? Iya, sepertinya hampir semua orang memiliki keinginan untuk mencari tahu di mana Sienna menghilang. Itu sangat berharga untuk digunakan ketika dia dan Sienna diserang selama pengintaian oleh Blade Penjara, Gavit Linman.
Tapi tidak, Eugene menggelengkan kepalanya. Orang yang benar-benar ingin menemukan wilayah elf adalah Raja Iblis di belakang barang. Yang, dalam hal ini, adalah Raja Iblis kehancuran, kemudian, Hamel juga meninggal. Eugene tidak memiliki keinginan untuk mengingat nama itu, atau sosok yang terkait dengannya. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya ada satu kesempatan di mana dia melihat Raja Iblis kehancuran. Meski begitu, mereka tidak bertatap muka, malah melihatnya saat dia bergerak dari lokasi yang jauh. Tidak, apakah sepertinya dia bergerak? Apakah dia benar-benar hanya berdiri diam? Eugene tidak bisa merasakan kepastian. Raja Iblis kehancuran hanyalah eksistensi seperti itu. Eugene hanya pernah melihatnya sekali, tetapi semua orang yang pernah ke sana memiliki firasat yang sama. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Raja Iblis kehancuran adalah eksistensi unik yang kuat dan aneh bahkan di antara 5 Raja Iblis. Mereka hanya melihatnya sekali, tetapi semua orang segera memahami fakta ini. Membunuh Raja Iblis lainnya tidak lebih dari satu langkah maju dalam tujuan mereka untuk akhirnya mencapai Raja Iblis kehancuran, dan pertempuran mereka dengannya akan menjadi pertempuran penentu terakhir dalam perang. Para Bisfok telah bersumpah melayani Raja Iblis kehancuran, kenang Eugene. Raja Iblis kehancuran tidak diragukan lagi aneh, tapi dia bukan orang yang menyendiri. Bahkan 300 tahun yang lalu, Raja Iblis kehancuran memiliki beberapa pengikut. Namun, bahkan dalam menghindari kesendirian, dia masih terbukti aneh. Raja Iblis semua mampu memberikan kekuatan bawahan mereka melalui berbagai metode yang berbeda. Saat seseorang menerima kekuatan ini dari Raja Iblis, jiwa mereka digadaikan ke Raja Iblis. Bentuk kontrak ini sama dengan yang digunakan oleh Demon Folk biasa. Raja Iblis kehancuran memang menerima pengikut, tapi dia tidak memberi mereka kekuatan yang bisa diperoleh dari kontrak mereka dengan Raja Iblis. Jadi pengikutnya tidak dipaksa untuk menggadaikan jiwa mereka kepada Raja Iblis kehancuran. Yang mengatakan, itu tidak berarti bahwa kontrak mereka tidak berguna. Hanya bisa menjadi pengikut Raja Iblis tertinggi, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan di antara semua Raja Iblis, adalah sesuatu yang istimewa. Selain itu, kontrak mereka dengan Raja Iblis kehancuran menandai mereka dengan jejak yang juga memberi mereka pengetahuan tentang cara mengendalikan kekuatan iblis. Namun, jejak seperti itu memberikan sejumlah pengetahuan tentang cara mengendalikan kekuatan iblis, hanya sampai batas tertentu. Dengan kata lain, itu adalah nilai yang terbatas untuk Demon Folk atau penyihir hitam lainnya. Jika mereka akan menandatangani kontrak, bahkan jika itu berarti harus menggadaikan jiwa mereka, lebih baik bagi mereka untuk menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penjara, yang bisa menjanjikan sejumlah besar kekuatan sebagai imbalannya. Hal lain yang jelas adalah bahwa Raja Iblis kehancuran tidak fokus untuk mengatur pengikutnya seperti Raja Iblis dari penjara. Dia tidak memiliki banyak hubungan tuan pelayan dengan bawahannya. Raja Iblis yang aneh ini tidak benar-benar mencampuri urusan bawahannya, apalagi hal lain di dunia. Jika Raja Iblis kehancuran tertarik pada Sienna, mengapa menunggu sampai sekarang? Konten iklan. Untuk saat ini, Eugene berhenti mencoba mencari tahu konspirasi macam apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menebak-nebak. Dia membutuhkan lebih banyak informasi. Dia perlu tahu posisi seperti apa yang dimiliki barang, yang mengaku sebagai saudara kandung Jagon, di antara para Bisfok lainnya dan dengan siapa dia terhubung. Dia juga perlu tahu rumor macam apa yang beredar tentang Raizakia yang tinggal di Kastil Naga Iblis. Gelombang. Apakah persiapanmu sudah selesai? Eugene bertanya kepada orang banyak. Lebih dari 100 elf telah berkumpul di tengah desa. Para elf yang terluka dalam serangan barang 2 hari yang lalu semuanya telah disembuhkan oleh sihir suci Christina. Ini berarti bahwa semua elf dapat bergerak dengan kedua kaki mereka sendiri. Memang, Signard menegaskan. Signard juga menerima perlakuan yang sama seperti yang lain. Tapi ekspresi para elf, termasuk dia, tidak terlalu lega. Mulai sekarang, mereka akan meninggalkan desa tempat mereka tinggal begitu lama dan akan dipaksa untuk menyeberangi hutan hujan yang bermusuhan. Jika mereka berhasil mencapai tujuan mereka, mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang mereka miliki di desa ini. Tapi, kebanyakan elf masih takut perjalanan ini akan berakhir dengan kegagalan, persepsi barang tentang anak yang berdiri di depannya telah berubah secara drastis. Mana Eugene, yang mulai kelebihan beban, menekan barang. Mengangkat bulunya, dia menerkam Eugene. Bagaimana tubuhmu? Eugene bertanya. Signard bersenandung. Masalah terbesar yang mereka hadapi adalah beberapa elf terinfeksi penyakit iblis. Meskipun penyakit iblis tidak akan berkembang lebih jauh selama mereka tinggal di hutan ini, jika mereka tidak beruntung, mereka bisa mati karena penyakit iblis segera setelah mereka meninggalkannya. Sepertinya baik-baik saja, jawab Signard setelah ragu-ragu. Di antara para elf, satu dengan kasus penyakit iblis yang paling parah adalah Signard, jadi dia telah diberikan cabang panjang untuk dipegang di tangannya. Tidak, dia tidak hanya memegangnya. Signard dengan hormat menopang cabang itu dengan kedua tangan, seolah-olah dia sedang melayani sebagai vas atau alasnya. Ini adalah cabang pohon yang Eugene potong dari pohon dunia. Karena penghalang desa dipertahankan oleh pohon muda yang tumbuh dari pohon dunia, Eugene berpikir bahwa cabang yang dipotong dari pohon dunia mungkin memiliki efek yang sama. Untungnya,
Tampaknya segalanya berjalan seperti yang dia harapkan. Rasanya sangat nyaman, seolah-olah aku akhirnya kembali ke rumah, gumam Signard. Eugene bertanya kepadanya dengan belak-belakan, bukankah itu hanya ilusi di pihakmu? Apakah Anda yakin Anda merasa nyaman? Petik 2. Saya yakin itu, kata Signard dengan percaya diri. Meskipun itu hanya sebuah cabang. Aku bisa merasakan kehangatan rumah yang datang dari sini. Bukankah dia menyerang dengan cakarnya? Apakah itu seperti rasa rebusan ibumu? Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa cabang terasa seperti rebusan? Signard mencibir. Mengapa cabang terasa seperti rumah? Eugene membalas ketika dia menarik Winnet. Aku sudah mengkonfirmasinya. Roh pohon dunia memang berada di cabang itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita bisa menggunakan Signard sebagai penghalang bergerak? Penghalang bergerak. Apa, aku benar, bukan? Sepertinya memang begitu. Anda benar Hamel. Penyakit iblis tidak akan bisa berkembang di area sekitar peri itu. Apakah tidak mungkin untuk memurnikan penyakit sepenuhnya? Yah, jika itu bukan pohon dunia itu sendiri, maka aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Bagaimanapun, itu masih hanya sebuah cabang. Tempest merenungkan pertanyaan ini selama beberapa saat sebelum melanjutkan berbicara. Namun, jika Anda menanam cabang itu dan pohon muda itu bersama-sama di tanah keluarga Anda, mereka mungkin suatu hari nanti dapat tumbuh menjadi pohon raksasa yang mampu memurnikan elf dari penyakit iblis. Itu akan memakan waktu cukup lama, Eugene menggerutu pada dirinya sendiri sambil menghela nafas saat dia berjalan ke pohon-pohon muda pohon dunia. Total ada 3 anakan. Dia telah berpikir untuk menempatkan mereka di dalam jubahnya, tetapi dia mungkin menyebabkan anakan mengering dan mati. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menarik mereka keluar dari tanah, akar dan semuanya, dan membawanya bersamanya. Untuk berpikir bahwa Anda menggunakan metode biadab seperti itu. Bagaimana dengan itu? Eugene bertanya membela diri. Ini menghabiskan jauh lebih sedikit mana untuk hanya mencabut mereka dan mengangkatnya ke udara dengan anginmu, daripada membuat tanah mengalir seperti sungai dan membawa anakan. Hanya berkat saya bahwa konsumsi mana dari metode pertama sangat rendah. Terima kasih banyak, Eugene menenangkan Tempest dan mengayunkan Winnet. Angin kencang disebut yang menumbangkan 3 anakan. Dengan demikian, tontonan aneh telah dibuat. Mulai sekarang, Eugene harus menyeberangi hutan dengan 3 pohon melayang di atas kepalanya dan memimpin lebih dari 100 elf di belakangnya. Sungguh melelahkan, keluh Eugene pada dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa begitu saja membawa pepohonan. Setiap kali mereka harus istirahat, pohon-pohon itu juga perlu ditanam kembali dan diberi waktu untuk pulih, agar tidak layu. Pohon peri yang tumbuh hanya di samar cukup kuat sehingga mereka tidak akan mati dengan mudah, dan mereka bahkan membawa cabang pohon dunia, jadi tidak mungkin mereka benar-benar layu dan mati, tapi lebih baik aman daripada maaf. Aku sudah mulai tidak sabar, gumam Eugene saat alisnya berkerut, dan dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Saat pohon-pohon muda dicabut, penghalang yang melindungi desa benar-benar hilang. 2 hari yang lalu, Barang telah menyerang desa dengan menerobos penghalang menggunakan kekuatan kasarnya. Segera setelah itu, dia bertarung dengan Eugene dan bahkan didorong untuk bunuh diri. Ledakan keras yang dibuat Barang dengan kematiannya telah menyebabkan cukup banyak keributan untuk menarik perhatian suku-suku di dekatnya. Itu mungkin karena penghalang telah rusak, tetapi mereka telah memperhatikan bahwa tempat ini tampaknya ada hubungannya dengan desa elf pengembara. Alhasil, cukup banyak penduduk asli yang berkumpul di hutan sekitar. Eugene tidak punya niat untuk mencoba bernegosiasi dengan mereka. Tidak peduli apa yang dia coba, kelompok mereka tidak bisa tidak menonjol, dan kecuali dia mau menyerah pada elf, mereka akan terus diserang. Eugene telah menyelesaikan tugas terakhirnya di hutan ini. Karena dia sudah diekspos, tidak perlu terlalu berhati-hati. Eugene mengeluarkan busur dari jubahnya. Busur bernama Thunderbolt Pernoa bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan ukurannya yang besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan busur biasa. Eugene memegang busur setinggi dia di satu tangan dan mengarahkannya ke langit. Dia sekarang telah mencapai bintang kelima dari Formula Api Putih. Meskipun itu hanya peningkatan 1 bintang, mana Eugene telah berlipat ganda dari sebelumnya. Penggunaan Thunderbolt menghabiskan lebih banyak mana daripada tombak naga, tetapi seperti sekarang, Eugene dapat menggunakan busur tanpa banyak beban. Tutup telingamu, Eugene memperingatkan mereka sebelumnya. Para elf, yang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan mereka, menoleh ke arah Eugene. Jika itu di masa lalu, mereka mungkin tidak mengikuti peringatannya. Namun para elf telah melihat Eugene bertarung dengan Barang. Mereka telah melihat kekuatan luar biasa yang digunakan Eugene untuk mengalahkan penyerbu yang menakutkan itu. Ya, mereka dengan cepat menyetujui. Para elf tidak lagi meragukan Eugene. Dan di antara para elf, Narissa dan Lavera khususnya memandang Eugene dengan kekaguman yang melampaui kepercayaan, bahkan saat mereka menutupi telinga mereka seperti yang dia instruksikan. Apakah kamu berencana membunuh mereka semua? Signard bertanya. Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai tukang daging seperti itu? Eugene membalas dengan seringai saat dia merentangkan tangannya. Busur itu tampaknya tidak memiliki tali, tetapi saat dia menekuk jari-jarinya, seberkas cahaya tipis muncul di tempat tali busur itu dan ditangkap oleh jari-jarinya. Untuk saat ini,
saya hanya akan memberi mereka tembakan peringatan, kata Eugene. Bas-bas. Arus listrik mengalir melalui tali busur yang kencang. Jika mereka masih mengejar kita setelah ini. Mana Eugene, diperkuat oleh formula ring flame, diubah menjadi petir. Petik 2. Lalu, yah, mau bagaimana lagi? Jari-jarinya melepaskan tali busur. Sebuah petir kecil ditembakkan ke langit. Segera setelah. Krakum. Sebuah petir besar mendarat di kejauhan. 1. Ini telah dibantah oleh beberapa penelitian. Tolong jangan robek otot Anda, bukan itu yang dimaksud dengan kelebihan beban progresif.